Terima kasih Mas Farid sudah bersedia diundang ke studio kreatif untuk bincang santai ya, diskusi tentang kondisi terkini bangsa kita. Tapi diskusi santai, nggak terlalu serius amat. Kita diskusi santai saja tentang kondisi bangsa hari ini, bahwasanya beberapa terakhir lagi banyak aksi gitu ya, aksi. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan dulu, sebelum nanti Mas Farid juga harus memperkenalkan dirinya sendiri. Mas Farid ini teman saya, tapi beda nasib gitu ya. Jadi kalau dulu kuliah sama di UTM, beliau sosiologi, saya ilmu komunikasi, tapi saat ini beliau sudah menjadi abdi negara sebagai dosen di UTM. Saya ya masih begini saja. Beda nasib. Selain dosen di UTM, Mas Farid ini juga Ketua IKPMII Bangkalan. Jadi hari ini beliau selain berkapasitas sebagai dosen sosiologi, dia juga akan berkapasitas sebagai Ketua IKPMII. Walaupun nanti terserah Mas Farid akan memilih sebagai kapasitas apa untuk menyampaikan komentarnya gitu ya. Silakan Mas Farid diperkenalkan dulu versi Mas Farid seperti apa aja kegiatannya dan aktivitasnya setiap hari seperti apa, monggo dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Hasin. Jadi hari ini saya diundang ke sini untuk berbicara atau melakukan analisis secara bidang keilmuan saya tentang kondisi yang saat ini terjadi di negara kita. Seperti yang disampaikan, saya kegiatannya setiap hari sebagai abdi negara, dosen di Prodi Sosiologi FISIP Universitas Trunojoyo Madura. Tapi selain itu saya juga bertanggung jawab dan memiliki beban moral atas kegiatan-kegiatan teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi mau bagaimanapun juga apa yang menjadi kegiatan dan gerakan-gerakan yang dilakukan teman-teman mahasiswa itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mungkin itu sepintas Mas Hasin. Baik, oh ya, lupa saya. Ada lagi satu, dia saat ini sedang studi S3 atau mengambil doktor. Kita doakan mudah-mudahan cepat selesai ini. Amin, ini amin, calon dokter ini. Amin. Jadi cocok sekali untuk menyampaikan ilmunya di kesempatan kali ini. Selain itu juga, beliau sangat berpengalaman karena mantan jurnalis di salah satu media Jawa Pos ya, Radar Madura Jawa Pos. Jadi saya tertarik mengundang beliau untuk berbicara dan diskusi tentang kondisi bangsa itu ya, latar belakangnya yang memang pas untuk menyampaikan pendapat atau pandangan tentang sisi kondisi bangsa hari ini. Selain beliau dosen sosiologi, lagi menempuh S3, dan beliau juga ketua Ikatan PMII Kabupaten Bangkalan, beliau juga mantan jurnalis, lengkap. Baik, Mas Farid, langsung saja kita diskusi tentang kondisi beberapa hari terakhir. Ini agak gimana ya bagi saya ini? Bagi saya mencermati kondisi terkini, kita baru saja merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Tapi bersamaan dengan itu belum habis nih bulan Agustus gitu ya. Walau kemarin 17 Agustus kita merayakannya, bahkan rangkaian kegiatan masih berlangsung, tapi berbarengan dengan itu juga banyak aksi demonstrasi di beberapa wilayah yang sampai ada korban nyawa, beberapa gedung juga sampai habis ya dibakar gitu. Ini menurut Mas Farid dari segi keilmuan, ini apakah aksi ini seperti apa dah? Apakah ini murni karena kekecewaan atau ada yang menunggangi gitu seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh di televisi? Bagaimana Mas Farid? Mungkin bisa dijelaskan.
Baik, terima kasih Mas Hasin. Jadi memang tidak bisa dipungkiri sudah menjadi informasi bersama bahwa dalam 2-3 hari terakhir ini kondisi negara kita memang sedang terjadi aksi demonstrasi secara besar-besaran dan efeknya juga luar biasa ya. Ada beberapa gedung fasilitas masyarakat juga yang ditempati pemerintah itu hangus terbakar. Itu kalau dari sudut pandang sosiologi saya bisa menganalisis yang pertama memang dari sudut pandang yang paling kelihatan itu ini bagian dari salah satu gerakan sosial. Jadi gerakan sosial itu biasanya salah satu dasarnya adalah ketidakpuasan masyarakat. Jadi itu muncul gerakan sosial. Terus kalau dirunut dari munculnya atau lahirnya aksi yang besar-besaran ini kan ada memang beberapa rentetan kebijakan yang dianggap oleh masyarakat itu sangat kontroversial dan sangat dianggap melukai hati masyarakat yang saat ini kondisi ekonomi memang sedang lemah. Jadi memang banyak mengakui analis ekonomi di Indonesia itu bahwa salah satunya daya beli masyarakat memang sedang menurun, barang-barang banyak mahal, terus sementara pihak pemerintah selalu menekan agar pajak itu dinaikkan. Nah, itu dianggap sangat bertentangan dengan apa yang menjadi cita-cita masyarakat. Walaupun saya memahami bahwa pemerintahan yang baru, masa transisi lah istilahnya dari Pak Jokowi ke Prabowo ini, memang keinginan dari Pak Prabowo ini ingin membenahi lah istilahnya. Jadi kalau dari sisi gerakan sosial itu memang kelihatannya seperti itu. Jadi masyarakat bergerak atas ketidakpuasan dan berbagai kebijakan yang mereka pertontonkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat bergerak itu sebagai bukti bahwa masyarakat itu juga bisa mengontrol pemerintah secara langsung. Oke. Tidak melalui wakil mereka. Salah satunya dengan gerakan sosial. Gitu ya. Jadi itu bagian dari salah satu model kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, terhadap wakil-wakil mereka, bahwa yang mereka lakukan itu menurut masyarakat tolong dievaluasi, jangan dilanjutkan. Seperti itu Mas Aceh yang sementara. Baik, jadi dari segi pendapatnya Mas Farid, ini adalah gerakan sosial yang timbul dari masyarakat yang lahir karena kecewa atas beberapa kebijakan gitu ya. Mungkin kebijakan itu dinilai oleh masyarakat tidak pro rakyat gitu ya. Dan tanda kutip lagi, kebijakan yang sudah tidak pro rakyat ini, yang aslinya kita itu sudah punya wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan atau mengontrol gitu, tapi tidak bisa. Sehingga masyarakat bergerak dengan sendirinya, kalau bahasanya Mas Farid tadi, mengatakan atau membuktikan bahwasanya masyarakat bisa ngontrol langsung, gitu. Baik ngontrol pemerintah maupun mengontrol wakilnya langsung. Nah, seperti ini Mas Farid, apakah masih dalam hal normal gitu? Kan gerakan ini kayaknya sudah, kalau kita ikuti di media sosial, ini sudah ditunggangi, ini sudah abnormal, sudah tidak sehat gitu. Bagaimana dari pandangan sosiologis perilaku masyarakat kalau pandangan Mas Farid? Karena kalau tadi yang dijelaskan Mas Farid ini kan gerakan yang sosial yang murni lahir begitu saja dari masyarakat karena kecewa dan ingin menunjukkan bahwasanya masyarakat bisa mengontrol pemerintah. Bagaimana Mas Farid? Baik, jadi kalau menurut saya memang tidak banyak bukti ya yang bisa saya memastikan bahwa demo yang selama ini 2 hari terakhir itu berubah menjadi demo yang anarkis dan terjadi penjarahan di mana-mana, walaupun mereka mengatasnamakan kekecewaan terhadap wakil rakyat. Misalnya salah satu contoh seperti yang viral itu kan
melakukan penghancuran rumahnya Ahmad Sahroni, terus mengambil barang-barangnya. Itu atas nama kekecewaan terhadap pernyataan yang disampaikan Ahmad Sahroni itu memang benar, cuma kita juga harus melihat koridor dan tata perilaku yang dilakukan itu akhirnya menyimpang. Sehingga banyak yang menyatakan, memberikan statement bahwa kepentingan demonstrasi itu berubah menjadi kepentingan salah satu kelompok lain di luar mahasiswa dan mahasiswa yang murni memang menyuarakan perbaikan kebijakan pemerintah. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ketika mereka memberikan statement bahwa ini ada yang menunggangi. Karena memang melihat sejarah gerakan mahasiswa itu memang kita bisa melihat beberapa ciri yang dilakukan gerakan mahasiswa. Salah satunya jarang mahasiswa itu melakukan demonstrasi hingga melakukan penjarahan, itu jarang. Saya kira dari sepanjang sejarah mungkin ada jejak digital, tidak pernah kita menemukan mahasiswa itu melakukan demo terus hingga melakukan penjarahan, itu nggak pernah. Jadi dari sudut pandang seperti itu sudah kelihatan. Memang dari sudut pandang konflik, itu memang ketika ada sebuah konflik itu ada dua fungsi sebenarnya, ada fungsi terus ada disfungsinya. Nah, karena memang dari gerakan itu kita tidak tahu siapa yang memiliki kepentingan yang tersembunyi sebenarnya. Jadi potensi untuk ditunggangi seperti yang disampaikan banyak orang itu benar adanya ketika situasi gerakan sosial yang murni itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki kepentingan terselubung. Misalnya ya semakin memperkeruh suasana, semakin mengadu domba antara masyarakat dengan Polri, padahal menurut saya masyarakat dan Polri ini sama-sama memiliki kepentingan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi melakukan pengamanan misalnya itu kan bagian dari tugas para anggota polisi gitu. Jadi ini wajar. Makanya tidak heran ketika saat ini gerakan sosial ini kok berubah seperti kriminal, melakukan penjarahan. Kecewa sih kecewa, cuma hal tindakan yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain itu sudah masuk ke penyimpangan. Itu sudah di luar gerakan mahasiswa yang murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat menurut saya, Mas Aceh. Baik, tadi sempat Mas Farid mengatakan bahwasanya jarang sekali, bahkan silakan dicek di jejak digital, jarang sekali menemukan demo mahasiswa yang akhirnya berujung seperti ini, begitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kondisi hari ini sampai begitu itu karena saking kecewanya masyarakat atau karena ditunggangi sehingga tujuannya lagi jadi berubah gitu? Kalau tadi yang mengatakan kan sangat jarang gitu, tapi akhirnya kan kejadian. Nah, kejadian ini dipacu oleh apa? Kalau Mas Farid menilai, apakah karena saking kecewanya masyarakat sudah tidak bisa membendung karena kebijakan-kebijakan dan wakil rakyatnya sudah tidak bisa menyuarakan misalnya, atau karena ada provokator misal, atau ada siapa yang berkepentingan sehingga mengarahkan masa aksi ini untuk lari dari tujuan awalnya? Kalau secara konkret saya tidak bisa menyampaikan itu, tetapi kalau hasil diskusi sama teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan aksi di Geraha di Surabaya hari Jumat lalu, itu memang mereka mengakui bahwa di balik demonya mahasiswa itu ternyata ada rombongan lain yang juga masuk. Jadi mereka kan bergerak berdasarkan simbol-simbol yang dimiliki oleh mayoritas demonstran. Misalnya yang demo itu teman-teman ojol, ojek online. Maka mereka, rombongan lain itu juga menggunakan simbol dan atribut yang sama. Sehingga itu yang memicu. Misalnya ini pengakuan mahasiswa ya, mahasiswa kami di UTM yang melakukan aksi damai. Ada demonstran yang satu kelompok itu
bayangkan bisa bawa bom molotov yang bisa melempar terus mengeluarkan api sehingga dengan mudah melakukan pembakaran terhadap satu objek tertentu. Misalnya seperti yang kita ketahui kantor wakil gubernur Jawa Timur itu kan dengan mudah wong itu besar kayak gitu. Setahu saya kalau mahasiswa tidak mungkin lah bawa molotov kan gitu, setahu saya, karena mereka itu bergerak dengan idealisme yang mereka bawa, ingin memberikan otokritik terhadap pemerintah dan para wakil rakyat yang dianggap kebijakannya menyengsarakan rakyat misalnya. Jadi seperti itu kondisinya Mas Aceh. Jadi kesimpulannya bisa dianalisis masing-masing. Tentu ada pihak yang lebih pas untuk memastikan bahwa ini ada kepentingan lain yang memang ingin menciptakan kegaduhan. Misalnya di negara kita kan ada teman-teman intelijen dari kepolisian, ada dari BIN, ada kan, dari BAIS juga ada, dari Intel TNI juga ada, dan mereka sudah mungkin mengantongi sebuah beberapa informasi yang mengarah memang kesimpulannya seperti itu, misalnya ditunggangi. Nah, kepentingannya apa? Itu yang tahu biasanya para orang yang memiliki memiliki kapasitas untuk melakukan analisis. Yang kedua, saya ini tadi ngobrol sama teman saya, kebetulan tetangganya itu tiba-tiba dapat WA. Ayo ikut demo katanya. Jadi nanti dibayar berapa itu. Nah, dan itu disampaikan langsung ke saya. Artinya memang informasi yang menyampaikan bahwa ada sebagian demo itu adalah bayaran. Dari salah satu informasi itu, oh berarti ada benarnya juga. Cuma tetangga teman saya ini memilih tidak ikut gitu. Jadi seperti itu Mas Hasin sementara. Baik, tambah menarik ya. Saya tambah penasaran gitu karena saya juga sempat baca di medsos kemarin waktu gedung Gerahadi dibakar itu, katanya berdasarkan ceritanya tidak mudah untuk menembus atau bahkan sampai melakukan pembakaran itu sebenarnya tidak mudah. Tapi berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Mas Farid, ternyata begitu di lapangan gitu. Ada kelompok-kelompok yang memang sengaja mungkin menyamar atau menggunakan atribut yang sama dan melakukan hal yang tidak sama sesuai rencana seperti itu. Nah, saya jadi menarik menanyakan ini dari segi kajian ilmu sosiologis, Mas Farid. Apakah perilaku masyarakat ketika berkumpul ingin menyampaikan aspirasi gitu atau seperti aksi gitu ya atau demo, ini bisa dengan sangat mudah dipengaruhi atau disusupi atau bahasa itu dipengaruhi, disusupi, diprovokasi dengan hal-hal yang sebenarnya bukan tujuannya. Semudah itukah kalau dari segi perilaku manusia untuk bisa dipengaruhi ketika mereka berkumpul gitu? Ya karena memang dalam teori konflik itu pasti ada konflik kepentingan yang berbeda-beda, Mas Hasin. Jadi kita tahu bahwa ketika masyarakat sudah mengalami perkumpulan seperti itu pasti memiliki konflik kepentingan yang berbeda-beda. Itu wajar menurut saya. Jadi makanya kenapa kadang-kadang polisi itu selalu menekan massa demo itu ketika sudah menjelang malam hari. Karena memang ketika itu sudah tidak bisa dipukul mundur, maka konflik kepentingan yang berbeda itu akan masuk. Jadi seperti itu. Memang setiap situasi itu pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan. Itu secara situasi. Misalnya kita pernah ya mengalami situasi COVID-19. Itu sebagian besar masyarakat dirugikan, ditutup, banyak PHK. Tetapi jangan lupa pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan situasi itu. Dalam teori konflik seperti itu. Jadi perbedaan wewenang, perbedaan keuntungan. Jadi lahirnya gerakan sosial kalau dari sudut pandang konflik juga seperti itu. Karena perbedaan kekuasaan. Contoh, disparitas penghasilan. Kan seperti kita ketahui, Dewan itu sehari bisa dapat 3 juta ya. Sementara ada masyarakat yang mencari duit sehari 50.000 tuh ada yang kesusahan. Itu disparitas, konfliknya itu kan tinggi. Itu yang
dapat seperti itu. Jadi menurut saya dalam kacamata sosiologi itu sangat wajar ketika ada gerakan massa yang besar, terus tiba-tiba ada yang memanfaatkan momen itu untuk kepentingan dirinya, entah kelompok itu ada yang ada yang mendalangi, itu kan bagian dari kepentingan dia, seperti itu. Seperti diketahui, misalnya kayak di Surabaya, informasinya dari teman-teman, pendemonya dari Lamongan, dari mana-mana, kan seperti itu. Jadi itu contoh yang paling terkini misalnya. Ini kan sudah tersebar ya pamflet bahwa mahasiswa Cipayung di Bangkalan, ya ada PMII, GMNI, HMI sama IMM itu mau lakukan konsolidasi akbar hari ini, hari Minggu jam 19 di Terminal Bangkalan. Itu ketika pamflet menyebar, itu sudah ada pamflet tambahan bahwa akan aksi. Ada titik api di pendopo, di mana, di Polres, karena itu. Nah, itu kan dimanfaatkan gitu. Padahal itu masih konsolidasi. Demonya juga belum tentu jadi atau kapan waktunya. Tapi seperti itu. Sudah ada. Terus siapa yang membuat pamflet tambahan bahwa ada titik api? Itu titik api kan seolah-olah gerakan akan membakar kantor-kantor. Padahal itu tidak ada. Dan itu bagi orang yang berkepentingan di bidang hal-hal seperti itu merasa diuntungkan. Jadi bisa jadi keuntungan secara ekonomi, keuntungan secara politik, keuntungan secara psikologis, menggoyang kondisi psikologis negara kita, pemerintahan kita, kan seperti itu. Makanya saat ini kita harus benar-benar melihat secara jernih. Dan memang hingga saat ini sudah tegas ya Kapolri bahwa hal-hal yang mengarah ke penjarahan, kriminal lah ya istilahnya, itu akan ditindak tegas. Karena mungkin pasca kejadian penabrakan ojol, bukan penabrakan ya, mungkin polisi juga kondisi panik, akhirnya di tengah kerumunan massa melakukan hal seperti itu yang sangat melukai ojek online, sehingga pasca itu gerakan polisi itu kan seolah-olah lebih pasif, membiarkan, misalnya cuma melihat, karena memang takut kejadian konflik antara masyarakat mahasiswa dengan polisi semakin membesar, walaupun sebenarnya dua komponen ini bisa bersama gitu. Nah, tetapi kok dibiarin malah menjadi anarkis, berubah menjadi ada kepentingan lain yang mengarah ke kriminal. Kan kita tahu kan pejabat kita, Menteri Keuangan, rumahnya di Satroni, dia itu kan kayak merampok dengan nyata di di waktu-waktu yang menurut saya bukan waktunya. Seperti itu misalnya, mereka dengan beraninya seperti itu. Kalau tidak ada yang membackup kan, betul. Secara logika kan begitu. Tidak kan, sudah ada mekanisme penyelesaiannya mungkin seperti, makanya Kapolri dengan tegas akan ditindak demonstran yang melakukan tindak kriminal, penjarahan, atau melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Karena itu juga bagian dari kepentingan masyarakat. Jadi seperti itu menurut saya. Ya, Kapolri terakhir sudah menyampaikan sikap tegasnya bahwasanya jika ada masa aksi yang mengarah ke tindak kriminal, bahkan memperbolehkan untuk ditembak dengan peluru karet, tapi ya tanda kutipnya. Dan itu sudah bagus untuk, saya rasa, agar tidak menambah situasi tambah runyam. Tapi dikit Mas Farid, saya ingin mengetahui pendapatnya Mas Farid. Tadi sempat mengatakan bahwasanya ada pihak-pihak yang diuntungkan di kondisi seperti ini. Saya ingin tanya nih, dalam kondisi hari ini, kondisi yang sudah beberapa gedung pemerintah sudah dibakar, siapa yang paling diuntungkan kira-kira menurut Mas Farid? Kalau tanya siapa itu kan nyebut personal atau organisasi. Ya, saya tidak bisa menyebutkan siapa yang paling diuntungkan, tetapi yang jelas orang yang ingin punya cita-cita memberikan informasi bahwa Indonesia gaduh, itulah orang yang paling diuntungkan dengan situasi seperti ini. Cita-citanya mereka kan seperti itu, ingin menciptakan narasi besar bahwa Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja dengan adanya seperti itu. Itu tentu akan
merasa berhasil gitu ketika pembakaran gedung di mana-mana. Mungkin merasa mereka sudah berhasil, tetapi kan mungkin mereka masih punya target yang selanjutnya ketika pemerintah tidak berhasil segera menangani atau melakukan mapping terhadap persoalan yang berkembang hari ini. Tentu seperti itu, Mas Hasim. Siap. Jadi sangat jelas ya, yang diuntungkan adalah mereka yang tidak suka Indonesia damai gitulah. Jadi siapapun yang terprovokasi dan melakukan aksi secara brutal bahkan kriminal, mengarah pada kriminal, berarti bagian dari mendukung mereka yang tidak suka Indonesia aman dan damai. Maka dari itu, dari saat ini mulai kita protek tuh, mulai seleksi informasi yang masuk kepada kita, jangan sampai kita menjadi salah satu korban untuk mendukung mereka yang tidak suka Indonesia damai. Nah, terakhir mungkin Mas Farid, saya ingin minta pendapat dari segi Mas Farid dan pengalaman sebagai jurnalis, sekarang dosen sosiologi juga, bahkan ketua IKPMI Kabupaten Bangkalan. Saya ingin minta pendapatnya Mas Farid, seharusnya pemerintah bagaimana untuk menyikapi kondisi hari ini? Ya, kalau menurut saya, yang pertama harus diketahui dulu kekecewaan masyarakat itu muncul dari mana. Karena sekarang itu kan era medsos, Mas. Artinya pejabat publik itu ketika menyampaikan sesuatu dan itu disampaikan di ruang publik, yaitu medsos, itu menyebarnya cepat sekali. Jadi sebenarnya kan runtutan peristiwanya itu kan berbeda-beda, dari kenaikan gaji, terus DPR yang joget-joget itu kan, terus pernyataan Sahroni dan teman-teman DPR yang lain itu kan dalam waktu yang berbeda, Mas. Cuma orang yang berkepentingan untuk menciptakan hal itu menjadi perhatian publik, akhirnya digabung, disebar. Itulah memang salah satu dampak terbesarnya era digital ini, era medsos. Jadi mereka itu, ya bahkan netizen itu lebih kuat sekarang. Jadi makanya ada istilah no viral no justice. Kan gitu kan. Itu menurut saya yang penting diperhatikan. Maka dari itu pemerintah yang pertama harus jeli dulu sebetulnya yang menjadi persoalan bagi masyarakat yang paling utama itu apa. Ya tentu Mas Hasin juga pasti tahu ya, mengikuti tren terkini bagaimana keluhan masyarakat ketika pajak dinaikkan gitu kan. Tragedinya kayak di Pati kan gitu loh, Mas. Pajak bumi dan bangunan, terus apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Pak Prabowo, misalnya bagaimana masyarakat kecil itu tetap bisa mendapatkan pekerjaan, tetap bisa tercukupi secara ekonomi. Itu sebetulnya menurut saya yang perlu diselesaikan dulu. Terus kebijakan-kebijakan yang kontroversial itu menurut saya juga perlu dipertimbangkan. Kalau perlu ya dibatalkan agar mengobati rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan. Kan seperti itu, kan banyak memang. Terus memang pemerintah juga harus mengevaluasi lah, masa kejadian-kejadian yang menimbulkan reaksi masyarakat dengan cepat itu berlarut-larut tiap bulan. Bisa kita lihat kan, Januari ada pakar makan laut, kan itu kan akhirnya disuruh tutup, ternyata menterinya tidak mau kan. Itu kan juga dilihat oleh masyarakat, ini nih kok bisa selesai itu hilang sebentar, Februari muncul lagi ada isu, silahkan dicek di jejak digital, muncul lagi kayak yang itu tambang nikel itu kan. Itu kan memantik reaksi dari masyarakat. Muncul lagi pajak, muncul lagi tanah mau disita, rekening mau diblokir. Ini kok kayaknya semua kebijakan dan disampaikan ke publik itu kok semuanya memancing reaksi masyarakat. Sebenarnya ada apa? Apakah di internal pemerintahan itu tidak ada koordinasi atau konsolidasi yang memang bagaimana kebijakan itu tidak menimbulkan pro kontra terhadap masyarakat. Jadi seperti itu. Ada efisiensi, terus DPR naik gaji, itu kan juga masyarakat sudah berpikir. Dan masyarakat sekarang beda dengan zaman dulu, Mas. Jadi sekarang era medsos.
informasinya itu mereka bisa didapat dari mana-mana. Ya, jadi seolah-olah ruang rahasia sudah hampir tidak ada di era medsos. Bayangkan, masa kondisi situasi teman-teman polisi yang berada di dalam mobil rantis itu yang nabrak ojol itu bisa ada rekaman videonya yang bocor waktu mereka ngobrol, ada istilah tabrak aja gitu. Itu kan berarti kayak hampir tidak ada ruang rahasia di era medsos ini. Jadi menurut saya pemerintah harus juga memperhatikan bahwa ruang-ruang publik saat ini bukan cuma ruang-ruang di luar medsos, tapi juga harus diperhatikan. Apa yang menjadi perhatian masyarakat itu sudah dinilai semua. Jadi sudah bisa sudah bisa dievaluasi dan dikontrol oleh masyarakat. Kalau dulu mungkin di dalam ruangan tanpa medsos orang ngobrol, kita bikin pajak naik saja, itu tidak ada respon karena tidak ada yang tahu. Tapi kalau sekarang terus kok masih disiarkan gitu kan, itu bisa melukai hati rakyat. Jadi itu yang perlu ditekankan, bagaimana komunikasi para kabinet itu terhadap masyarakat harus diperbaiki lah. Jangan seolah-olah antara raja dengan babu gitu, masyarakat dianggap babu, para kabinet menjadi raja, yang masyarakat harus selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh para rajanya misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu yang paling penting menurut saya. Jadi pemerintah itu harus memikirkan efek domino dari ketika pernyataan itu dilempar ke publik melalui media massa. Maka itu muncul berbagai interpretasi dan penafsiran dari masyarakat. Jadi kan seperti itu jadinya. Itu menurut saya. Poinnya adalah masyarakat harus pemerintah harus memahami betul apa yang menjadi suara masyarakat. Itu poinnya. Jadi mengetahui betul titik masalahnya dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang kontroversi secara terus-terusan gitu ya. Okay. Era medsos ini mudah nyampe, mudah diprovokasi, dan mudah diolah gitu. Yang awalnya baik bisa seakan-akan tidak baik. Sehingga pemerintah juga harus hati-hati menyampaikan kebijakan tentang apa yang menjadi kebijakan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Terakhir lagi nih. Tadi untuk masyarakat, sekarang sebagai yang punya mahasiswa, ketua IKPMI juga berarti kan punya anggota mahasiswa PMII gitu ya. Apa yang ingin disampaikan kepada adik-adiknya di kondisi seperti saat ini? Baik, jadi kalau pesan saya cuma satu. Kalau mahasiswa itu melakukan aksi demonstrasi, seruan moral terhadap kondisi kebijakan pemerintah saat ini, itu dilindungi konstitusi, Mas. Jadi boleh, kapan saja boleh. Tetapi yang saya himbau secara tegas, jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal. Karena menyampaikan sesuatu dengan cara yang salah, itu kadang-kadang menjadi salah. Gitu. Jadi itu menjadi salah satu nilai budaya bangsa kita. Jadi menyampaikan sesuatu itu harus juga disampaikan dengan hal-hal yang baik. Jadi kalau misalnya seruan, aksi, penyampaian itu bisa disampaikan dengan cara yang baik, kenapa harus melakukan pengerusakan? Walaupun saya yakin itu bukan mahasiswa yang melakukan pembakaran, penjarahan. Jadi itu. Yang kedua, ketika melakukan aksi, demonstrasi, mahasiswa harus jelas identitasnya. Misalnya selain alma mater mereka punya kayak kalung yang menandakan bahwa dia mahasiswa mana. Jadi sehingga polisi juga dalam penanganannya enak. Oh, ini benar mahasiswa. Dan bisa dilihat bedanya. Kalau mahasiswa beneran, saya yakin tidak akan melakukan pengerusakan, apalagi tega sampai melakukan pengeroyokan terhadap aparat yang membantu melakukan pengamanan demo gitu. Terus yang terakhir, silakan lakukan aksi itu yang sekiranya tidak terlalu mengganggu ketertiban umum. Jadi kalau sampai menutup jalan dalam
waktu yang lumayan relatif lama kan mereka juga mengganggu masyarakat. Jadi masyarakat juga banyak kepentingan, ada yang mau lahiran, kadang-kadang terpaksa muter balik mau kemana-mana. Itu kan juga harus diperhatikan. Jadi intinya aksilah dengan damai, sampaikan secara santun, dan penyampaian itu tidak akan berubah fungsinya dengan cara menyampaikan yang santun. Tidak ada bedanya kita menyampaikan sesuatu dengan santun dengan tidak santun, itu sama. Jadi kalau menyampaikan hal dengan santun, pesannya juga sampai kepada siapa yang mau dikirimi aspirasi itu. Tetapi ketika penyampaiannya melakukan dengan cara-cara yang anarkis, maka pesannya itu tidak nyampe, malah yang muncul itu adalah pengerusakannya. Dan itu harus diperhatikan, dan kita juga terus berkoordinasi dengan teman-teman mahasiswa, dan setiap ada rencana aksi khususnya dari mahasiswa PMII ya, saya selalu memberikan pesan bahwa hati-hati, tolong jaga kondusivitas negara dan warga Bangkalan, karena kalian itu mengatasnamakan kepentingan untuk masyarakat. Jangan sampai melukai masyarakat dengan melakukan anarkisme, terus penjarahan. Itu juga bagian dari masyarakat yang harus kita junjung tinggi secara adat istiadat, secara aturan hukum. Jadi seperti itu Mas Hasin, terima kasih. Pertanyaannya, besok PMI aksi nih? Kalau hasil saya koordinasi dengan teman-teman PMI di Bangkalan, nanti malam itu masih melakukan konsolidasi. Ya. Jadi mereka masih mau merapatkan ini aksinya di mana, terus kapan, jam berapa, korlapnya siapa, itu masih sebatas itu. Ya keputusan besok ada aksi atau tidak, itu nanti di hasil konsolidasi teman-teman di Nanti malam. Kemenan nanti malam itu dengan teman-teman organisasi dari KMNI, dari HMI dan IMM yang mengatasnamakan Cipayung. Jadi seperti itu. Baik. Kalau misalnya sudah ada yang menyebarkan bahwa titik api, itu dipastikan itu hoax. Itu sudah ada kepentingan lain yang ingin menciptakan, ya bisa jadi ingin juga ikut menciptakan kegaduhan di Bangkalan. Dan masyarakat punya hak untuk melindungi atau menjaga kondusivitas Bangkalan ini dari para provokator, para mereka yang melakukan anarkisme, seperti itu Mas Hasin. Baik, terima kasih Mas Farid. Intinya teman-teman yang mau demo besok, boleh demo, boleh aksi, menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara yang baik. Tidak boleh anarkis, tidak boleh mengarah kepada tindakan kriminal. Karena pesan yang ingin disampaikan dengan cara santun, itu sama saja, akan nyampe juga walaupun tidak harus melakukan kekerasan-kekerasan. Itu yang disampaikan oleh Mas Farid selaku dosen dan juga Ketua IKPMII Kabupaten Bangkalan. Tentu banyak adik-adiknya, mahasiswanya yang akan mendengar pesan ini, tentu harus didengarkan bagaimana menyampaikan aspirasi dengan baik. Boleh aksi, boleh menyampaikan aspirasi, tapi juga harus ikut serta menjaga kondusivitas, karena kalian semua mengatasnamakan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan. Itu saja dari kami hari ini bersama dengan Mas Farid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.